Pernah nggak Anda merasakan hal ini? Anda pegang ponsel baru, terus Anda kagum sekali sama teknologinya, desainnya, pokoknya semua yang bisa dilakukannya. Anda suka banget sama produk ini. Tapi, kemudian Anda baca berita tentang perusahaan yang membuatnya. Soal praktik bisnisnya, soal budayanya. Dan tiba-tiba muncul perasaan yang sangat bertolak belakang. Aneh kan? Kita bisa cinta mati sama produknya, tapi di saat yang sama kita benci sekali sama perusahaan di baliknya. Nah, ini paradoks yang akan kita coba bedah hari ini. Tepat sekali. Dan itu bukan sekedar perasaan aneh loh, itu gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar. Misi kita dalam pembahasan kali ini yaitu untuk membongkar gimana hubungan antara bisnis dan masyarakat itu sebenarnya sudah bergeser secara fundamental. Sumber-sumber kita ini menunjukkan kalau bahasa dan model yang kita pakai untuk paham dunia bisnis, kata-kata kayak profit atau kapitalisme, itu seringkali sudah ketinggalan zaman. Jadinya kita seolah-olah mencoba menjelaskan cara kerja mobil listrik, tapi pakai manual mesin uap. Manual mesin uap. Saya suka sekali analogi itu. Oke, untuk membongkar ini, kita akan banyak mengacu pada gagasan dari sebuah buku yang mengupas tuntas korporasi di abad ke-21. Buku ini seolah-olah kasih kita kacamata baru buat melihat dunia. Coba kita mulai dari sebuah skenario yang digambarkan di buku itu. Bayangkan kita kembali ke tahun 1970-an. Kalau Anda seorang investor cerdas, semua uang Anda mungkin akan Anda pertaruhkan pada IBM sebagai raksasa teknologi masa depan. Wajar saja kan? Saat itu IBM adalah perusahaan paling bernilai di dunia. Dan kelihatannya itu taruhan yang paling aman. Tapi ya itu, sejarah itu kadang lucu. Yang terjadi justru sebaliknya. Panggung utama nggak lagi diduduki oleh raksasa seperti IBM, malah diisi oleh sekumpulan pendatang baru yang di Wall Street kemudian dijuluki FANGs, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Dan sekarang kita punya Magnificent Seven. Pergeserannya ini total dan cepat sekali. Dan yang paling mencolok, seperti yang ditunjukkan oleh materi kita, adalah bahwa sebagian besar dari mereka itu bukan pabrikan dalam arti tradisional. Kalau kita mikirin perusahaan besar di abad ke-20, yang kebayangkan pabrik raksasa, jalur perakitan, ribuan buruh. Tapi perusahaan-perusahaan ini, beda. Sangat beda. Aset terpenting mereka itu bukan mesin atau gedung, tapi orang-orangnya. Karyawan mereka bukan lagi buruh pabrik, tapi para profesional berpendidikan tinggi, insinyur, desainer, ilmuwan data. Ada kutipan menarik di sini yang bilang, dalam model bisnis baru ini, para pekerja adalah alat produksi itu sendiri. Aset perusahaan ya berjalan keluar pintu setiap jam 5 sore. Tunggu, ini menarik. Para pekerja adalah alat produksi. Di satu sisi, itu kedengarannya memberdayakan ya. Tapi di sisi lain, bukankah itu juga berarti ada tekanan yang luar biasa pada individu? Bahwa nilai Anda bagi perusahaan adalah apa yang ada di kepala Anda, dan itu bisa dengan mudah digantikan oleh orang lain dengan ide yang lebih cemerlang. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus dan itu menyoroti inti perubahannya. Di perusahaan modern, seorang bos itu nggak bisa lagi sembarangan kasih perintah seperti yang mungkin dilakukan Henry Ford di pabrik mobilnya. Kenapa? Ya karena terus terang aja, seringkali bosnya sendiri nggak tahu persis perintah apa yang harus diberikan. Mereka nggak paham seluk-beluk coding, desain antarmuka, atau analisis data sekompleks tim mereka. Mereka butuh informasi, komitmen, dan kapabilitas yang tersebar di seluruh organisasi. Jadi, ini bukan lagi soal hierarki yang kaku, tapi lebih seperti sebuah jaringan gitu ya. Persis. Lingkungan bisnis modern ini penuh dengan apa yang disebut penulis buku ini sebagai ketidakpastian radikal. Anda nggak bisa ramal dari mana pesaing berikutnya akan datang atau teknologi apa yang akan mengubah segalanya besok. Satu-satunya cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian ini adalah dengan mengumpulkan pengetahuan kolektif dari banyak individu dan mengembangkannya menjadi kecerdasan kolektif. Hubungan kerja jadi bukan murni transaksional lagi, ini kerjasama sosial untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks bersama-sama. Oke, jadi gambaran besarnya adalah model bisnis lama sudah mati, dan yang baru ini didasarkan pada kecerdasan kolektif. Kalau begitu, bagaimana cara kita menjelaskannya? Disinilah, seperti yang Anda sebutkan tadi, bahasa kita mulai gagal. Mari kita bahas dua kata yang menurut sumber kita sering sekali disalahpahami, profit dan kapitalisme. Boleh. Kita mulai dari profit. Waktu kita dengar kata profit atau keuntungan, kita biasanya membayangkan imbal hasil atas investasi modal fisik. Anda beli mesin, mesin itu produksi barang, Anda jual barangnya, selisihnya jadi profit. Tapi sumber kita berargumen bahwa sebagian besar dari apa yang kita sebut profit hari ini sebenarnya adalah sesuatu yang berbeda.
Mereka menyebutnya sewa ekonomi atau economic rent. Oke, economic rent. Kedengarannya agak akademis ya. Bisa dijelaskan lebih sederhana, apa maksudnya sewa di sini? Tentu, konsep ini awalnya dipakai untuk menggambarkan keuntungan yang didapat pemilik tanah. Coba Anda bayangkan, Anda punya dua bidang tanah. Satu sangat subur, yang satunya biasa saja. Keduanya butuh kerja yang sama untuk dibajak. Tapi tanah yang subur menghasilkan panen 2 kali lipat. Nah, kelebihan hasil panen dari tanah subur yang didapat tanpa kerja ekstra, itulah yang disebut economic rent. Saya paham. Jadi ini keuntungan yang datang karena kita punya sesuatu yang secara inherent lebih baik atau unik. Tepat. Dan sekarang, konsep itu diterapkan pada ekonomi modern. Economic rent adalah pendapatan yang muncul karena beberapa orang, tempat, atau institusi punya bakat atau aset komersial yang unik dan sangat sulit ditiru. Sumber, kita kasih contoh yang bagus. Pendapatan yang diperoleh Taylor Swift dari musiknya, keahlian seorang ahli bedah otak yang brilian, daya tarik klub sepak bola Manchester United, atau bahkan pesona kota Venesia yang menarik jutaan turis. Ini semua bukan imbal hasil dari pabrik. Ini imbal hasil dari kelangkaan dan keunikan. Ini benar-benar mengubah cara saya melihat harga suatu barang. Jadi, saat kita bayar mahal untuk sebuah iPhone, kita sebenarnya nggak cuma bayar biaya pabrik dan materialnya. Sebagian besar dari harga itu adalah sewa yang kita bayarkan ke Apple atas kejeniusan desain dan ekosistem yang sulit ditiru siapapun. Anda menangkapnya dengan sempurna. Tapi buku ini juga kasih peringatan keras. Kita harus bisa membedakan economic rent yang sah ini dari katakanlah sepupunya yang jahat, yaitu pencarian sewa atau rent seeking. Oke, apa bedanya? Kalau economic rent, itu Taylor Swift yang menciptakan lagu hits, rent seeking itu seperti apa? Analogi yang pas. Kalau begitu, rent seeking itu lebih mirip calo tiket konsernya. Mereka nggak menciptakan musik, nggak membangun panggung, nggak melakukan apapun untuk menambal nilai pada pengalaman konser itu. Mereka cuma pakai posisi mereka yang menguasai akses, dalam hal ini tiket, untuk mengambil nilai yang diciptakan orang lain. Di dunia bisnis, ini bisa berupa monopoli, lobi ke pemerintah untuk dapat peraturan yang menguntungkan, atau jadi perantara yang sebenarnya nggak perlu. Nah, ini penyakit ekonomi modern. Paham. Jadi yang satu menciptakan nilai, yang satu lagi cuma mengekstraksi nilai. Sekarang, bagaimana dengan kata kedua yang bermasalah itu? Kapitalisme. Ini kata yang besar sekali dan sering kita dengar. Sangat besar, dan ya itu masalahnya. Kata ini kan awalnya muncul untuk menggambarkan sebuah sistem ekonomi yang dikendalikan oleh elit borjuis pemilik modal, para kapitalis, tapi hari ini istilah itu sering dipakai sebagai semacam keranjang sampah untuk segala hal yang nggak kita sukai dari dunia modern. Keranjang sampah, iya. Buku ini mengutip seorang jurnalis, Annie Lowrey, yang kasih beberapa contoh lucu tentang gimana frasa kapitalisme tahap akhir atau late capitalism dipakai. Misalnya untuk menggambarkan merek fashion, Nordstrom, yang jual jeans dengan noda lumpur palsu seharga $425, atau Starbucks, yang minta para baristanya menulis "Come Together" di cangkir kopi untuk mendorong persatuan nasional. Saya nggak tahu harus menyebutnya apa, tapi menyalahkan kapitalisme untuk jeans berlumpur sepertinya agak berlebihan ya. Tepat. Yang menarik di sini adalah gimana contoh-contoh ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara bahasa yang kita warisi dari abad ke-19 dengan realitas ekonomi saat ini yang jauh lebih pluralistik dan kompleks. Ekonomi modern pada dasarnya nggak dikendalikan oleh satu kelompok elit untuk waktu yang lama. Banyak sekali kekuatan yang saling bersaing dan berkolaborasi. Jadi pakai kata kapitalisme sebagai label tunggal untuk semua itu seringkali lebih banyak mengaburkan daripada menjelaskan. Oke, jadi kalau kita salah kaprah soal bahasanya, apa dampaknya? Ini kan bukan sekedar perdebatan akademis saja, pasti ada akibatnya di dunia nyata kan? Tentu saja, ketidakcocokan bahasa ini membawa kita pada krisis legitimasi yang lebih dalam. Seiring modal fisik jadi kurang penting buat bisnis, ada satu sektor yang justru membengkak luar biasa, sektor keuangan. Dan nilai-nilai dari sektor keuangan, terutama sebuah ide yang kedengarannya bagus tapi sebenarnya sangat merusak, yaitu fokus buta pada nilai pemegang saham atau shareholder value, mulai menyebar, menginfeksi seluruh dunia bisnis. Ide bahwa satu-satunya tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bagi investornya. Betul. Dan ini menciptakan sebuah paradoks yang gila.
Para eksekutif di perusahaan-perusahaan besar mengklaim bahwa mereka mengabdi pada kepentingan pemegang saham. Tapi dalam praktiknya, obsesi pada harga saham jangka pendek dari kuartal ke kuartal seringkali bikin mereka ambil keputusan yang justru menghancurkan nilai perusahaan itu sendiri dalam jangka panjang. Mereka seperti menebang hutan untuk menjual kayu bakar, tanpa mikir apa yang tersisa untuk besok. Dan yang lebih parah, ini juga menghancurkan etika bisnis. Dan ini bukan teori. Kita lihat buktinya di mana-mana. Mari kita masuk ke beberapa contoh yang mungkin akan membuat Anda marah yang disorot dalam materi kita. Ada Boeing yang demi mengejar target produksi secara sadar menyembunyikan data internal krusial dari regulator penerbangan soal cacat pada sistem 737 MAX. Data itu menunjukkan seorang pilot uji butuh lebih dari 10 detik untuk merespon aktivasi sistem yang salah, sebuah kondisi yang oleh pilot itu sendiri disebut bencana besar. Hasilnya, ratusan nyawa melayang. Lalu ada Volkswagen, yang selama bertahun-tahun sengaja menanamkan perangkat lunak ilegal di mobil diesel mereka untuk memalsukan data emisi. Mereka menipu regulator, menipu pelanggan, mencemari lingkungan, semua demi pangsa pasar. Atau Wells Fargo, di mana para karyawannya, karena di bawah tekanan target penjualan yang nggak manusiawi, menciptakan sampai 2 juta rekening nasabah palsu tanpa izin. Dan tentu saja, kisah Elizabeth Holmes dari Theranos. Dia jadi ikon Silicon Valley, kumpulkan miliaran dolar, dan dapat valuasi 10 miliar dolar untuk sebuah perusahaan yang menjanjikan tes darah revolusioner. Masalahnya, produknya nggak pernah ada. Itu semua kebohongan. Dan semua ini terjadi di bawah panji-panji menciptakan nilai bagi investor. Dan yang mengerikan dari semua contoh ini bukanlah bahwa itu sekedar kasus apel busuk. Bukan. Ini adalah buah dari pohon yang sama. Sebuah sistem yang menuntut hasil jangka pendek di atas segalanya. Di Boeing, itu berarti mengabaikan keselamatan demi kecepatan rilis. Di Wells Fargo, menipu nasabah demi target. Di Theranos, berbohong demi valuasi. Polanya sama. Nah, disinilah letak ketegangan yang kita bicarakan di awal. Di satu sisi, ada pelanggaran etika dan kegagalan manajemen yang benar-benar mengejutkan dan bikin kita muak. Tapi, di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang sama ini, atau setidaknya industri tempat mereka berada, telah menciptakan kemakmuran dan inovasi pada skala yang nggak terbayangkan. Benar sekali. Boeing, terlepas dari tragedi 737 MAX, pada dasarnya adalah perusahaan yang menciptakan pasar penerbangan sipil modern yang kita nikmati hari ini. Mereka membuat perjalanan udara jadi aman dan terjangkau bagi jutaan orang. Facebook dan Google, dengan segala kontroversi privasi data mereka, masing-masing menghubungkan lebih dari 2 miliar orang. Sebuah skala interaksi manusia yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Bahkan ada fakta yang cukup mengejutkan dalam materi kita. Secara umum, jajak pendapat menunjukkan kalau masyarakat sebenarnya lebih percaya pada perusahaan tempat mereka bekerja daripada pemerintah. Dan tingkat kepercayaan tertinggi itu ada pada bisnis kecil. Ini menunjukkan masalahnya nggak inheren pada konsep bisnis itu sendiri kan? Kita semua pasti pernah bertemu karyawan di toko, di bank, di bengkel, yang benar-benar tulus mendahulukan kepentingan kita sebagai pelanggan. Jadi ini bukan gambaran hitam putih. Untuk memahami dilema ini lebih dalam, sumber kita pakai industri farmasi sebagai studi kasus yang sempurna. Karena industri ini, mungkin lebih dari yang lain, menggambarkan semua hal yang bikin kita kagum sekaligus muak dengan bisnis besar. Ya, di satu sisi, Anda punya kutipan ekstrim dari Martin Shkreli, CEO yang menaikkan harga obat penyelamat hidup dari $13,5 menjadi $750 per tablet dalam semalam. Kutipannya benar-benar mengerikan. Dia membela diri dengan bilang, jika ada perusahaan yang menjual Aston Martin seharga sepeda, dan kami menaikkan harganya menjadi seharga Toyota, saya rasa itu bukan kejahatan. Logika yang dingin dan transaksional. Dia benar-benar melihat obat penyelamat nyawa sama seperti mobil mewah. Nggak ada pertimbangan kemanusiaan sama sekali. Ini menunjukkan betapa jauhnya logika nilai pemegang saham bisa membawa kita dari nilai-nilai yang paling dasar. Dan ini kontras sekali dengan filosofi lama dari perusahaan seperti Merck dari tahun 1950-an. Mereka punya kredo. Kami mencoba untuk tidak pernah lupa bahwa obat adalah untuk masyarakat, bukan untuk keuntungan. Keuntungan akan mengikuti. Ini pandangan di mana profit adalah produk sampingan dari melakukan hal yang benar, bukan satu-satunya tujuan. Ada juga contoh nyata dari etika yang baik seperti yang dibahas di materi ini.
Kasus penarikan Tylenol oleh Johnson & Johnson tahun 1982. Setelah beberapa botol ditemukan telah diracuni oleh pihak luar, perusahaan membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menarik 31 juta botol dari seluruh negeri. Biayanya lebih dari 100 juta dolar. Yang menakjubkan adalah para manajer di lapangan nggak perlu tunggu perintah dari kantor pusat. Mereka langsung tarik produk dari rak karena mereka tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Budaya perusahaannya dibangun di atas kepercayaan dan etika. Sulit membayangkan perusahaan sebesar itu bertindak begitu cepat berdasarkan etika hari ini ya, bukan menunggu rapat dewan direksi atau perhitungan untung rugi dulu. Apakah budaya seperti itu masih mungkin ada di tengah tekanan Wall Street saat ini? Itu pertanyaan krusial. Dan sayangnya, tekanan dari Wall Street untuk memaksimalkan nilai pemegang saham mengubah segalanya di industri farmasi. Strategi bergeser dari riset jangka panjang yang berisiko tinggi tapi berpotensi menghasilkan terobosan ke pemasaran agresif dan akuisisi yang hasilnya lebih cepat kelihatan di laporan keuangan kuartalan. Nah, inilah yang menyebabkan Merck, perusahaan dengan kredo mulia tadi, tersandung skandal Vioxx. Mereka memasarkan obat penghilang rasa sakit secara masif meskipun ada bukti internal mengenai resiko kardiovaskuler yang serius. Tapi, dan ini lagi-lagi paradoksnya, industri yang sama yang didorong oleh logika yang terkadang kejam ini, mampu melakukan keajaiban. Mereka berhasil mengembangkan, menguji, dan memproduksi vaksin COVID-19 dalam waktu kurang dari setahun. Sebuah pencapaian ilmiah dan logistik yang luar biasa. Dan pencapaian itu, ironisnya, sebagian besar didanai oleh jenis modal yang berbeda. Modal Ventula yang sabar, yang bersedia berinvestasi dalam penelitian bioteknologi yang berisiko tinggi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun tanpa jaminan keuntungan. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang sangat penting dari sumber kita. Oke, jadi apa pelajaran utamanya di sini? Apa benang merah dari semua ini? Tulisnya menyimpulkan sesuatu yang mengejutkan. Masalahnya ternyata bukan kekurangan modal yang sabar atau passion capital. Lembaga-lembaga seperti dana pensiun, dana abadi universitas, atau perusahaan asuransi itu secara alami mencari investasi jangka panjang yang aman. Modal itu ada. Masalah sebenarnya adalah kekurangan individu yang sabar di sektor keuangan. Maksudnya para bankir dan manajer investasi? Tepat. Remunerasi di industri keuangan, bonus tahunan mereka, hampir seluruhnya didasarkan pada transaksi. Jual, beli, merger, akuisisi. Semakin banyak aktivitas, semakin besar bonusnya. Aktivitas keuangan yang hiruk-pikuk ini seringkali nggak ada hubungannya dengan dan bahkan seringkali merusak bisnis inti dari perusahaan yang mereka layani. Dan ironisnya, dalam jangka panjang, aktivitas ini justru sering mengurangi keuntungan bagi para pemegang saham jangka panjang yang seharusnya mereka wakili. Jadi, setelah penelusuran panjang ini, kita kembali ke paradoks di awal. Kita hidup di dunia yang dibentuk, bahkan bergantung pada korporasi-korporasi raksasa ini. Kita menikmati inovasi mereka setiap hari, mulai dari ponsel di saku Anda hingga perjalanan udara yang terjangkau. Namun, pada saat yang sama, model bisnis yang didorong oleh obsesi nilai pemegang saham telah memicu krisis kepercayaan yang mendalam, yang ditandai oleh skandal-skandal mengerikan dan kesenjangan yang rasanya semakin sulit dipertahankan. Dan kita juga melihat bahwa bahasa yang kita gunakan, kapitalisme, profit, modal, terasa tidak lagi memadai. Semuanya terasa usang. Model pabrik abad ke-19 sama sekali nggak bisa menjelaskan cara kerja Google atau Pfizer hari ini, yang kekayaannya berasal dari kecerdasan kolektif dan economic rent. Ini semua membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Buku ini berargumen bahwa langkah pertama yang paling krusial adalah berhenti mencoba memaksakan model-model usang pada realitas baru. Kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana bisnis sebenarnya bekerja hari ini, bukan bagaimana kita berpikir ia seharusnya bekerja. Jadi pertanyaan utamanya bukanlah apakah kapitalisme itu baik atau buruk, itu perdebatan yang salah. Pertanyaan yang lebih relevan dan mendesak adalah, jika fondasi lama telah bergeser dan kita mungkin sudah hidup di era setelah kapitalisme dalam pengertian tradisionalnya, kerangka kerja baru seperti apa yang kita butuhkan untuk membimbing bisnis ke depan? Dan bagaimana kita bisa memastikan kekuatan inovatif mereka yang luar biasa itu bisa melayani masyarakat secara luas, bukan hanya segelintir pemegang saham jangka pendek? Bagaimana kita bisa membangun kembali kepercayaan yang telah terkikis? Itulah pertanyaan besar yang akan membentuk masa depan hubungan antara bisnis dan masyarakat. Dan itu adalah pertanyaan yang perlu kita semua pikirkan jawabannya.